Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie, dan seperti biasa sebelum mulai saya akan disclaimer dulu. Jadi saham yang nanti kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Bagi teman-teman yang ingin request sahamnya untuk dianalisa, maka silakan requestnya di grup Telegram Wisdom and Invest, bukan di YouTube ini ya. Jadi bagi teman-teman yang belum join grup Telegram Wisdom and Invest, silakan join. Grup ini adalah grup publik dan free, jadi siapapun bebas untuk join dan saling sharing di sini. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan fitur spesial dari Wisdom and Invest secara gratis, caranya gampang banget. Teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Pilihan sekuritasnya juga ada banyak, yaitu NH Korindo, RHB, JUC, Ekuator, dan Sukor Sekuritas. Fitur apa aja yang nanti akan teman dapatkan, yaitu grup komunitas khusus untuk nasabah. Di sini teman-teman bisa sharing dan tanya-tanya dengan para mentornya, ataupun misalnya ada yang ingin konsultasi portfolionya. Dan tentunya teman-teman akan mendapatkan chart dan screener khusus untuk nasabah, juga ada edukasi secara berkala, dan akan ada inspirasi saham. Inspirasi saham ini kurang lebih seperti stock pick, tapi kita nggak menekankan pada stock pick ya. Jadi kita harapkan teman-teman bisa juga trading secara mandiri, oleh sebab itu kita ada edukasi. Bagi yang ingin tanya-tanya dulu atau mungkin ada yang ingin langsung mendaftar, maka silakan hubungi aja adminnya di Telegram dengan ID win_admin atau di WhatsApp 0819 0506 8073. Untuk teman-teman yang belakangan ini mulai merasa kesulitan untuk trading di bursa IHSG, maka udah saatnya nih untuk melirik market lainnya, yaitu market cryptocurrency. Nggak harus langsung trading, teman-teman bisa mulai untuk belajar dulu. Dan di market crypto ini deposit untuk mulai tradingnya itu sangat terjangkau sekali, dan tentunya bisa mendapatkan profit yang lebih luar biasa juga. Ada yang bisa mendapatkan profit dalam sehari itu bisa ratusan persen bahkan ribuan persen ya. Jadi udah saatnya teman-teman mulai untuk belajar. Dan beruntungnya Wisdom and Invest sekarang sudah menyediakan layanan atau channel ya secara gratis untuk teman-teman belajar. Namanya di Telegram ini channel Distrik 88 Crypto Public. Jadi teman-teman bisa di search di Telegram, lalu nanti teman-teman tinggal klik join atau bergabung, lalu teman-teman akan selalu mendapatkan informasi yang menarik untuk belajar. Untuk teman-teman yang sudah siap untuk trading, maka bisa membuka rekening kripto di toko kripto ataupun Binance dan Indodax menggunakan referral dari Wisdom and Invest. Dengan menggunakan referral Wisdom and Invest, maka teman-teman akan mendapatkan diskon ya, dan promo-promo menarik lainnya. Itu silahkan diklik aja, ada referralnya. Di channel ini juga teman-teman bisa belajar banyak sekali informasi, misalnya tentang cryptocurrency, cara membuka rekening dan sebagainya. Juga ada stock pick ya, kita akan membagikan stock pick secara gratis di sini. Tentunya teman-teman harus mempertimbangkan kira-kira stock pick ini oke atau enggak. Jadi disclaimer on ya. Jadi walaupun kita sudah membagikan stock pick secara gratis, sebaiknya teman-teman juga tetap menganalisa juga secara mandiri. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Kalau chart ini biasanya yang pakai adalah member, jadi agak berbeda dengan nasabah ya. Chart ini enak banget untuk digunakan karena udah ada sinyal entry dan exitnya. Jadi ada sinyal beli dan jual, berupa segitiga hijau itu adalah sinyal untuk beli, dan segitiga merah itu adalah sinyal untuk jual. Jadi gampang banget ya, kita tinggal ngikutin aja sinyalnya. Kalau udah beli maka beli, kalau ada sinyal jual maka kita jual. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut atau mempelajari lebih detail cara penggunaan chart Wisdom and Invest, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya ada menjelaskan cara penggunaan chart Wisdom and Invest secara lebih detail. Kita masuk ke analisanya BBRI. Untuk BBRI ini belum ada sinyal untuk entry dan dia sebetulnya lagi sideways. Jadi kalau lagi sideways, segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan ya. Kita gunakan strategi lain, yaitu buy on support dan sell on strength. Indikator pixelnya yang di sini masih merah-merah, sebetulnya masih belum menarik. Untuk momentumnya juga
ini masih berwarna titik pink ya. Jadi masih belum oke. Yang bagus dan sinyal yang valid untuk entry adalah ketika dia muncul segitiga hijau, dia juga ada pixelnya hijau-hijau dan momentum yang berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak. Itu yang oke ya. Candlenya juga bergerak di atas garis win terus, itu yang bagus. Supportnya kita bisa gunakan support 4120. Selama dia mantul di support 4120, maka kita bisa trading dengan cara yang saya sebutkan tadi, yaitu buy on support dan sell on strength, atau yang sering kita dengar yaitu tektokan ya. Kita bisa tektokan di saham ini. Resistnya kita bisa gunakan resist, kalau terdekat sih kita pakai garis win juga bisa. Garis winnya ini ada di 4250, atau mudah-mudahan bisa ke area sini. Untuk resistnya ini juga bisa, ini resist downtrend ya, angkanya tuh yang ini. Kalau yang ini tuh angka support yang di bawah. Jadi ini resist trennya 4360, atau mudah-mudahan bahkan dia mampu untuk testing resist yang ini lagi nih, 4450. Tapi kalau dia sampai breakdown dari 2120, ini jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Lalu pantau kembali di support selanjutnya yaitu 3960. Mudah-mudahan dia di sini kuat karena ada support MA200 juga ya. Untuk BJBR ini juga belum ada sinyal entry-nya. Dia masih bergerak di bawah garis win, masih belum oke. Pixelnya juga merah-merah, masih belum oke. Momentumnya juga masih merah-merah dan terus mendalam ya, itu masih belum oke. Yang bagus atau membaik adalah ketika dia sudah berwarna merah tua dan semakin mengecil. Itu artinya momentumnya sudah membaik. Beberapa candle di sini dia masih terus membentuk lower low, jadi agak harus hati-hati nih bagi teman-teman. Kalau misalnya ada yang nyangkut, maka kalau dia breakdown dari support 1375 sebaiknya teman-teman exit dulu. Tapi kalau dia mantul artinya ini ada potensi nih untuk naik dulu sebentar atau dead cat bounce ya. Kalau dia mantul maka teman-teman juga bisa spekulatif buy. Potensinya dia bisa testing resist yang di sebelah sini 1450 atau ke resist yang sebelah sini 1505. Bagi yang spekulatif lebih aman sih menunggu pantulan dulu ya, karena khawatirnya kalau dia belum ada pantulan ada potensi support 1375-nya ini bisa ditembus juga. Jadi tunggu aja sampai ada pantulan baru teman-teman spekulatif buy. Dan jangan lupa karena dia masih downtrend, maka strateginya adalah untuk fast trading dulu, jadi jangan dibawa swing terlalu lama ya. Untuk SSMS ini juga belum ada sinyal entry-nya dan dia masih bergerak dalam channel downtrend, jadi masih belum oke. Segitiga hijau dan merahnya juga ini kita abaikan ya. Karena dia masih downtrend, maka saran saya bagi teman-teman yang tertarik dengan SSMS ini hanya untuk fast trading aja. Pixelnya saat ini memang ada hijau satu tapi masih belum oke karena dia berada di bawah garis win. Lalu untuk momentumnya dia masih berwarna titik pink, jadi masih belum oke juga. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 880. Untuk resistnya ini ada resist 935. Saat ini sih dia ada minor sideway ya, jadi mudah-mudahan dia bisa mantul dan kita bisa tektokan. Tapi saran saya sih untuk teman-teman yang ingin spekulatif buy, maka saran saya sih cari aja saham lain yang lebih menarik. Tapi kalau yang udah terlanjur nyangkut, maka jangan lupa ya pasang stop lossnya. Kalau misalnya dia sampai breakdown lagi, itu tidak oke. Artinya dia tidak boleh membentuk new low. Kalau dia membentuk new low dan dia jebol dari support, itu artinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. BBNI ini belum ada sinyal entry-nya dan dia masih bergerak sideways. Jadi untuk segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan dulu. Kita gunakan strategi lain yaitu buy on support dan sell on strength. Pixelnya saat ini hijau-hijau cukup menarik, tapi momentumnya belum ada. Jadi kalaupun teman-teman ingin trading, maka strateginya buy on support dan sell on strength dulu ya. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini yaitu 5650 dan untuk resistnya kita gunakan resist yang di sini di area 6000.
Selama dia bertahan di support 5650, kita masih bisa tektokan ya, buy on support dan sell on strength. Tapi kalau sampai dia breakdown, maka dia potensinya akan menuju ke support selanjutnya. Di sini ada support lagi 5550 sekaligus MA 200. Mudah-mudahan sih bertahan di sana ya. Kalau dia membentuk new low, ini kayaknya agak kurang menarik lagi nih. BBNI akan menarik banget kalau dia berhasil untuk keluar dari resist downtrendnya ini. Jadi secara major sini dia masih ada resist downtrend. Kalau dia udah berhasil breakout dan bertahan di atas supportnya, maka itu lebih menarik ya. Untuk mark ini belum ada sinyal untuk entry dan dia masih bergerak terus di bawah garis win line, jadi masih belum oke. Pixelnya dia hijau 1, belum menarik, dan momentumnya juga masih merah-merah, ini belum menarik. Supportnya kita bisa gunakan harga low yang kemarin, jadi dia sempat mantul ya, dan masih membentuk inside bar, yaitu supportnya di 860, dan resistnya kita gunakan harga high candle yang merah ini di 910. Jadi akan lebih bagus kalau misalnya si mark ini sudah berhasil ke atas 910, atau bahkan lebih baik lagi kalau dia udah berada di atas garis win ya. Selama dia masih berada di bawah garis win, itu sebetulnya masih belum menarik. Kalaupun ada teman-teman yang ingin spekulatif buy, maka sifatnya hanya untuk fast trading aja. Kalau breakdown dari support 860, artinya dia membentuk new low dan tidak oke lagi. Sebaiknya disiplin juga untuk exit. Untuk Sen ini cukup menarik karena candle hari ini dia ada perlawanan ya, candle doji, dan bisa juga sebagai candle reversal. Tapi kita harus pantau lagi nih besok, jadi dipantau dulu. Untuk pixelnya sih masih merah-merah, jadi belum oke, dan momentumnya dia masih ada, cuma kecil ya, berwarna biru kecil. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sebelah sini. Mudah-mudahan dia mantul di situ. Itu kira-kira area 240. Jadi mudah-mudahan dia bisa mantul ya. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif, itu silakan bisa mulai cicil. Jangan lupa gunakan money management. Kalau sampai breakdown dari 240, maka teman-teman bisa exit dulu. Kalau dia mantul di sini lumayan ya, targetnya ini cukup lumayan. Targetnya mudah-mudahan bisa mencapai ke gap sini, atau bahkan mungkin mudah-mudahan bisa ke area garis win line. Karena ini cukup menarik si Sen, jadi saya tunjukkan HKHQ-nya yang 5 menit. Jadi di sekitar area closing, di jam closing sini ya, ini ada yang mulai HKHK atau ada yang mulai beli sedikit. Jadi cukup menarik. Kita bisa pantau lagi besok. Kalau misalnya HKHQ-nya semakin menarik, semakin menanjak, dan makin hijau-hijau, maka teman-teman bisa spekulatif buy dengan rewardnya yang lumayan besar ya. Resistnya ini ada 312 dan 328. Untuk BMTR ini sudah ada sinyal entry-nya. Sifatnya sih masih spekulatif ya untuk entry yang di sini. Dia segitiga hijau, pixelnya juga memang hijau-hijau tapi belum ada momentumnya. Jadi potensinya dia hanya sideway nih. Supportnya kita bisa gunakan support garis win, karena untuk beberapa candle ke belakang ini dia bertahan terus di atas garis win. Garis winnya yaitu di 268. Di bawahnya juga ada support lagi, yaitu support secara horizontal sekaligus MA 200 di 254. Selama dia bertahan di atas garis win, mudah-mudahan dia mampu mencapai atau testing area resistnya di 278, 284, atau bahkan di 290. Kalau dia sampai breakdown dari garis win, maka saran saya sih teman-teman exit dulu. Karena untuk jarak ke support selanjutnya 254 itu lumayan jauh ya. Untuk GGRM karena dia masih sideway, jadi segitiga merah dan hijaunya ini kita abaikan ya. Kita gunakan strategi lain, yaitu buy on support dan sell on strength. Pixelnya memang hijau-hijau, cukup menarik, tapi momentumnya ini belum oke. Teman-teman harus perhatikan bahwa GGRM ini kan cukup berat ya market cap-nya. Jadi selama apalagi menjelang kita mau liburan lebaran, itu biasanya market agak sepi. Jadi potensinya GGRM ini mungkin bisa sideway. Sideway-nya itu bisa sangat terbatas sekali. Jadi kalau untuk teman-teman yang trading, maka saran saya hindari aja saham-saham yang market cap-nya cukup besar, apalagi blue chip.
Kita tradingkan saham-saham yang second liner dan third liner dan yang liquid ya, jadi cukup menarik kita untuk mendapatkan profitnya. Supportnya GGRM ini ada di 35.000 sampai 36.000. Untuk resistnya terdekat ada di 37.000 dan di 38.775. Kalau dia sampai breakdown dari 35.000, maka saran saya sih sebaiknya teman-teman exit dulu ya. Kecuali untuk teman-teman yang memang ingin invest dan sudah paham betul tentang fundamentalnya GGRM. Untuk Mari ini sudah muncul sinyal exit dari beberapa candle kemarin. Jadi untuk teman-teman yang sudah pasang trailing stop ataupun mengikuti sinyal win itu happy cuan ya. Ini sudah exit dalam kondisi cuan, ini sinyal entry-nya, di sini exit-nya. Saat sekarang dia belum ada sinyal untuk entry dan harus watch out ya. Karena ini terlihat adanya bearish divergence seperti di sini. Seperti MTEK juga ya, EMTK itu teman-teman bisa lihat momentumnya dia ada bearish divergence. Gak selalu langsung terjadi bearish divergence ini. Jadi validnya untuk bearish divergence ini adalah ketika dia breakdown dari support trennya itu. Maka untuk sekarang si Mari ini masih ada potensi sih untuk mantul, tapi sebaiknya teman-teman hati-hati ya. Oleh sebab itu harus wajib mengatur money manajemennya. Artinya kalau ingin spekulatif maka sebaiknya dalam porsi yang kecil dulu. Saat ini pixelnya sih merah-merah, itu masih tidak oke. Untuk momentumnya dia masih biru-biru, cuma ada pelemahan. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sini, area 276 sampai 278. Kalau dia mantul di area sini, maka kita masih bisa spekulatif buy. Dengan potensinya dia akan testing lagi resist, bisa kita gunakan resist garis win ataupun resist yang di 336. Tapi kalau dia sampai breakdown dan keluar dari kotak hijau ini, maka sebaiknya teman-teman hindari dulu ya. Lalu pantau kembali sampai dia mantul. Kalau ada pantulan baru teman-teman silakan spekulatif buy. Untuk HMSP ini sama dengan GGRM. Saya sebetulnya tidak begitu tertarik dengan GGRM dan HMSP ya. Lebih menarik WIIM. Secara sinyal juga belum ada sinyal untuk entry. Di sini memang ada segitiga hijau, tapi karena dia masih bergerak dalam channel downtrend, maka segitiga hijau dan merahnya ini kita abaikan. Sinyal validnya adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru Ben-Hur yang semakin menanjak. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan GGRM, HMSP, maka sebaiknya menunggu aja sinyal yang valid. Pixelnya saat ini hanya hijau satu, jadi masih belum menarik dan momentumnya juga berupa titik pink, itu artinya tidak oke. Supportnya kita bisa gunakan support yang di sebelah sini ya, harga low kemarin, ataupun di sini juga ada support 1270. Ini dia bergerak dalam channel downtrend, jadi potensinya nih besok bisa aja dia koreksi lagi nih. Karena kayak kemarin di sini ya, di candle yang di sini dia juga satu candle hijau lalu koreksi, dia kejedot garis win. Di sini juga dia balik ke bawah garis win lagi. Ini juga potensinya dia hanya naik lalu nanti bisa kejedot lalu turun lagi ke bawah. Supportnya sih ada di 1315 dan 1270. Kalau sampai breakdown dari 1270 ini jadinya tidak menarik lagi. Sekarang pun sebetulnya tidak begitu menarik ya. Kalaupun teman-teman ingin spekulatif buy, maka hanya untuk fast trading aja. Atau teman-teman cari aja ya saham lain yang lebih menarik. HMSP ini baru menarik kalau dia sudah muncul sinyal validnya atau dia sudah keluar dari channel downtrendnya itu. Komposit kita masih sama ya, masih sideways terbatas secara major maupun minornya. Dan terutama menjelang nanti liburan lebaran, artinya market kita akan semakin sepi. Jadi potensinya mungkin akan bergerak sideways, semakin terbatas juga. Saat ini pixelnya dia hijau satu, lalu masih di bawah garis win line dan momentumnya juga masih berupa titik pink. Hari ini saya tampilkan stock performance dari komposit kita. Kalau kemarin saya lupa ya cantumin. Di sini teman-teman bisa lihat kita sudah di akhir April dan memang minusnya tipis ya. Potensinya di bulan Mei ini ada berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 merah. Saat dia merah ini lumayan dalam ya. Di 2012 dia minus 8% dan minus 5% di 2010.
Untuk 2016 dia minusnya tipis 0,6%, jadi potensinya mungkin sideways. Untuk 2019 juga ini minusnya 3% nih, jadi lumayan ya. Untuk hijaunya dia ada banyak sih, lumayan, tapi tipis-tipis aja, 1%, 0%, 0%, 0%, 1%, dan 2%. 2020 kita nggak anggap lah, karena waktu itu lagi pandemi. Jadi karena dia ada penurunan yang tajam, ini wajar kalau dia berwarna hijau. Normalnya dia masih tipis-tipis aja ya, jadi potensinya di bulan Mei ini indeks kita akan sideways aja. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan profit lagi nanti di bulan Juni dan Juli nih. Ini lumayan bulan Julinya ya. Dan hari ini saya kasih screener untuk HKQ secara daily. Seperti biasa ya, saya ingatkan kembali, NATO dan BAT ini kita bisa abaikan HKQ-nya karena tidak valid, dan saya udah jelaskan kenapa tidak valid di video kemarin. Untuk teman-teman yang belum nonton video kemarin, maka silahkan dilihat dulu ya di video kemarin. Dan untuk penjelasannya ini saya jelaskan sekilas. Kalau angka yang di sini ini teman-teman hiraukan aja. Pokoknya teman-teman lihat urutannya dari atas sampai bawah. Yang atas itu adalah HKQ-nya yang powernya semakin besar. Kalau angka yang di sini adalah angka current price, jadi bukan angka untuk beli ya. Yang di sebelah sini yang persentase adalah rate of change, dan rate of change ini diukur dari harga opening. Jadi kalau misalnya dia openingnya gap up ataupun gap down, dia akan ada perbedaan, jadi jangan sampai heran. Dan ini adalah list berikutnya untuk screener HKQ. Sebaiknya teman-teman pilih, jangan lupa pilih yang sahamnya liquid. Sahamnya liquid, lalu cari yang kalau bisa uptrend. Kalaupun dia nggak uptrend, seenggaknya dia masih berada di area support. Usahakan juga untuk cek multi time frame. Jadi kalau misalnya di time frame kecilnya dia bagus, di dailynya juga bagus, artinya ada kesempatan teman-teman untuk swing lebih lama ya, misalnya beberapa hari sampai 1 minggu. Tapi kalau di dailynya jelek, dia hanya bagus di time frame 5 menit, maka artinya teman-teman cocoknya untuk fast trading aja. Kira-kira sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan kalau dirasa bermanfaat, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Jangan lupa disiplin dengan trading plan-nya. Semoga teman-teman selalu sehat dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.